Yo, halo, welcome to Sahwan Channel. Baik, sebelum saya melanjut video saya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya, silahkan klik tombol like and subscribe. Karena subscribe itu gratis ya guys ya. Oke, kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang modal Ventura. Let's go! Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sahrul Gunawan, NIM saya 21623020019. Saya di program studi D4 Akuntansi Perpajakan berasal dari Politeknik Piksi Input Serang. Baik, teman-teman YouTube, teman-teman seperjuangan, mahasiswa, bapak-bapak dan ibu-ibu, dimanapun kalian berada, izinkan saya sebagai mahasiswa di sini izin mempresentasikan tentang presentasi modal Ventura yang dimana ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi salah satu tugas daripada ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Baik, teman-teman, yang perlu teman-teman kita ketahui yang pertama akan kita bahas adalah yakni tentang pengertian daripada modal Ventura. Nah, sebenarnya kan masih banyak orang biasanya masih belum mengetahui apa sih tentang modal Ventura. Nah, maka ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa yang pertama ada dari Tony Lawrence, yaitu bahwa modal Ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko di mana penyedia dana venture kapitalis terutama mengharapkan capital gain di samping mendapat bunga dan dividen, itu menurut Tony Lawrence. Nah, kemudian selanjutnya ada menurut Clinton Richardson, yang dimana menurut beliau modal Ventura itu adalah dana yang diinvestasikan para perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi. Ya, bersama ya dengan Tony Lawrence ataupun Clinton Richardson, ini adalah yang dimana memang salah satu investasi ataupun dana yang diinvestasikan kepada suatu perusahaan atau individu, yang dimana keduanya, yang dimana mereka itu menurut mereka bahwa investasi tersebut itu memiliki risiko-risiko tinggi. Nah, sedangkan menurut Kepres atau Kementerian Presiden nomor 61 tahun 1988, modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka panjang. Nah, itulah beberapa pengertian-pengertian menurut para ilmiah-ilmiah, baik itu Tony Lawrence, Clinton Richardson, dan Kepres ataupun Kementerian Presiden nomor 61 tahun 1988. Oke, next ya guys. Kemudian dapatlah suatu kesimpulan pengertian umumnya, yang dimana memang pengertian umum ini adalah modal Ventura itu adalah memberikan bantuan dana dan terlibat dalam manajemen perusahaan menerima bantuan, yang dimana A merupakan perusahaan yang berani melakukan investasi atau penanaman modal kepada perusahaan kecil atau badan usaha dengan mengandung risiko yang tinggi untuk jangka waktu tertinggi. Nah, itu salah satunya ya teman-teman. Terus kemudian ada penarikan modal atau divestasi kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Terus kemudian sifat investasi mengandung risiko yang lebih besar daripada pinjaman biasa. Kemudian tujuan investasi modal Ventura biasanya mengandung maksud tertentu, pengembangan produk baru atau tujuan sosial, serta keuntungan. Dan yang terakhir ini adalah penanaman modal Ventura itu tidak bersifat pasif ya teman-teman. Mungkin itulah beberapa pengertian-pengertian umum yang dapat disimpulkan dari beberapa penelitian, penemuan-penemuan ilmiah yang ditemui oleh beberapa penemu-penemu ilmiah.
Baik, kemudian selanjutnya ada tujuan perusahaan model Ventura. Selain tadi kita bahas pengertian, terus kemudian tadi pengertian secara umum, ternyata model Ventura juga, ternyata perusahaan ataupun model Ventura itu memiliki tujuan. Tujuannya apa aja sih? Nah, mari kita simak sama-sama ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada model venture tersebut adalah pengembangan suatu proyek. Nah, ketika suatu investasi itu diberikan dan diinvestasikan kepada suatu perusahaan, ya dengan menggunakan investasi modal Ventura, maka salah satu tujuannya yang pertama itu pengembangan suatu proyek. Sudah jelas berarti suatu perusahaan itu ingin mengembangkan suatu proyek. Terus kemudian yang kedua, ada pengembangan teknologi baru atau pengembangan produk baru. Nah, ini termasuk salah satu investasi perusahaan modal Ventura. Kemudian yang ketiga adalah pengambil alihan kepemilikan perusahaan, dan yang terakhir ada kemitraan. Nah, pengentasan kemiskinan. Nah, kemitraan ini memang sudah pasti sangat dibutuhkan ya, kerjasama antar perusahaan, ada perusahaan B dan lain-lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan kemitraan, ataupun bisa disebut dengan pengentasan kemiskinan gitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, kemudian selanjutnya setelah kita pelajari tadi tujuan daripada model Ventura, maka dari tujuan tersebut pasti memiliki sebuah manfaat. Nah, manfaatnya apa aja sih? Nah, yang pertama yakni ada manfaat bagi perusahaan pasangan usaha, dan yang kedua ada manfaat kepemilikan perusahaan model Ventura. Nah, mari saya jelaskan. Yang pertama itu adalah bagi perusahaan pasangan usaha, yang dimana dia bisa kegiatan usaha itu dapat ditingkatkan, terus kemudian kemungkinan berhasilnya biasanya usaha lebih besar, peningkatan efisiensi pemasaran produk, peningkatan bankabilitas, peningkatan tingkat likuiditas, peningkatan tingkat rentabilitas. Nah, kemudian apa aja manfaat bagi kepemilikan perusahaan model Ventura? Yang pertama, perusahaan privat, perusahaan model Ventura yang tidak menawarkan sahamnya melalui pasar modal, terus kemudian perusahaan publik, perusahaan modal Ventura yang telah menawarkan sahamnya melalui pasar modal, terus kemudian perusahaan afiliasi bank, perusahaan modal Ventura yang didirikan oleh bank yang kelebihan dana, dan yang terakhir yang bermanfaat untuk kepemilikan perusahaan modal Ventura adalah perusahaan modal Ventura besar, perusahaan modal Ventura yang didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Nah, itulah ada beberapa manfaat-manfaat modal Ventura bagi yang baik itu bagi perusahaan pasangan usaha ataupun baik itu bagi kepemilikan perusahaan modal Ventura. Next. Kemudian yang selanjutnya setelah tadi ada tujuan, ada manfaat, maka di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang jenis pembiayaan yang dilakukan oleh modal Ventura. Nah, yang pertama ada penyertaan modal dalam perusahaan, yang kedua ada obligasi konversi, yang ketiga ada pinjaman subordinasi, terus kemudian selanjutnya ada pinjaman konversi, ada juga jasa lainnya. Nah, itulah beberapa jenis pembiayaan yang dilakukan oleh modal Ventura atau investasi perusahaan dengan modal Ventura. Oke, next yang selanjutnya teman-teman. Nah, kemudian setelah tadi kita menemukan, tadi kan dijelaskan bahwa ada tuh yang disebutkan dengan jenis pembiayaan. Nah, jenis pembiayaan ini ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, tahapannya itu apa saja? Tahapan yang dilakukan adalah yang pertama ada pre-startup, yang artinya dia harus men-startup investasi tersebut, terus dikelola oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada startup, dia selalu naik ratingnya, atau dia ada early development, ada financing, ada replacement capital, ada turnaround, dan yang terakhir ada buy in and buy out. Jadi buy in, buy out, beli masuk dan beli keluar gitu teman-teman. Nah, bagaimana sih ketika dia investasi? Itu kan pasti butuh ya cara untuk menarikan dananya. Nah, maka di sini dijelaskan bahwa ada cara penarikan dana. Nah, cara penarikan dananya gimana caranya? Yang pertama, penawaran umum melalui pasar modal. Yang kedua, pembelian kembali saham modal Ventura oleh perusahaan pasangan. Yang ketiga, menjual perusahaan kepada perusahaan lain.
Kemudian yang keempat ada menjual perusahaan kepada investor baru. Yang terakhir ada melikuidasi perusahaan. Nah, setelah itu juga kan model Ventura ketika dia sang investor itu kan harus ada bagi hasil gitu ya mungkin teman-teman. Ini bisa dibicarakan dengan biasa disebut dengan bagi hasil atau bagi perusahaan model Ventura. Bagaimana bagi perusahaannya? Yang pertama dia bisa memperoleh pendapatan sang investor tersebut, bisa yang kedua peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman bagi karyawan dan staf perusahaan model Ventura, dan yang terakhir ada peningkatan informasi tentang model Ventura. Nah, di dalam model Ventura ada yang disebut dengan single tier approach. Nah, inilah yang disebut dengan single tier approach. Ada beberapa di sini bagan teman-temannya. Jadi sang investor memberi investasi kepada suatu perusahaan dengan model Ventura, terus kemudian perusahaan tersebut melakukan perusahaan pasangan usaha. Setelah itu baru adanya sebuah divestasi. Nah, divestasi itu nanti dikelola oleh perusahaan modal Ventura. Kemudian yang selanjutnya tadi kan ada single tier approach. Nah, maka yang terakhir ini ada two tier approach. Nah, maka two tier approach ini yang termasuk daripada bagannya yang berbeda, yang membedakan antara single tier approach dengan two tier approach itu adalah di perusahaan pengelolanya. Kenapa? Nah, kalau single tier approach dia langsung melakukan divestasi, kemudian dia kembali lagi kepada perusahaan modal Ventura. Sedangkan jika two tier approach itu adalah sang investor menginvestasikan kepada perusahaan modal Ventura, diberikan kepada perusahaan pasangan usaha, kemudian timbul divestasi bisa kembali lagi kepada perusahaan modal Ventura. Namun ketika ada perusahaan pasangan usaha, dia dapat mengelola perusahaan pengelolanya. Gitu ya teman-teman, jelas mungkin ya. Next. Oke teman-teman, mungkin kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena memang jika ada beberapa kesalahan-kesalahan yang saya jelaskan atau masih ada beberapa yang ambigu, kalian boleh klik ataupun nanti bisa komen di kolom komentar ya teman-teman di Sahwan Channel. Jangan lupa mampir juga ke Sahwan Channel, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika memang video ini bermanfaat. Dan mohon izin sebelumnya, sebelum saya menutup presentasi ini, alangkah lebih baiknya saya menutup presentasi ini dengan seuntaian kata pantun. Asik, seuntaian kata pantun gitu. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep sendiri aja lah ya. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Uh, saya Sahrul Gunawan mohon undur diri jika ada kesalahan, harap dimaklumi karena saya pun masih belajar sebagai mahasiswa di Politeknik Diksi Input Serang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.